Sobat Master, people televisi dimanapun Anda berada nih. Kali ini alumni malam minggu kedatangan pemuda yang sangat luar biasa. Di usianya beliau yang masih muda, memberikan inspirasi yang banyak. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur alumni malam minggu itu dimaknai seperti apa dengan beliau, sehingga akhirnya duduk menjadi memegang amanah dari rakyat setempat. Sobat Master, kita kenal dulu dengan beliau, sekaligus mungkin beliau akan memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Master di alumni malam minggu. Sampurasun kan? Ya, Rampes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampurasun ka baraya Master People Simkuring Wasta Marijal Hairul. Nami masih ga orang Sumatera. Padahal orang Bandung asli, gituin Bandung asli di Korea. Oke, gitu. Korea. Sobat Master, saya memanggilnya mungkin Mang. Ya, Mang aja. Mang Rijal hari ini hadir di tengah kesibukan kepadatan. Beliau memangku jabatan di Kota Bandung. Sangat bangga. Mang Rijal, Ya, sehat Mang? Alhamdulillah, sehat. Ini Mang Rijal ini kita bisa mengambil simpul. Mang, sebelum aktivitas sekarang full sibuk dulu, mungkin Mang Rijal bisa berkisah memaknai malam minggu dulu nih. Oh iya. Kumaha Mang Rijal? Ya, kebetulan memang bicara malam minggu pasti setiap pemuda pingin malam mingguan, gitu ya. Aslinya katanya gitu. Malam minggu bisa dikatakan bisa main, bisa juga apel, gitu kan, seperti itu. Dan memang saya juga merasakan itu, walaupun dengan berat. Tahun seberapa? Ya, jadi tahun sekitar 8 hijian biasanya kan. Oke. SMA. SMA. Abdi lebat SMA 8 hiji. Oke. Keluar 84 gitu. Oke. Lebat 8 hiji, keluar 84. Sageser salib. Mana kita kan lima keluaran 2000-an. Bang, kamu kan SMA, SMK di mana? SMA Abdi. Oke, ngambil Abdi jurusan fisika. Oke. IG di SMA 17. SMA 17. SMA 17 tadi. Dicaringin. Oh, cari. Terus. Oke. Biasa disapa rekan-rekan sahabat ke SMA 17. Oh, Assalamualaikum alumni SMA Negeri 17 Bandung. Kapungkur Simkuring di 17 teh ketua OSIS kan? Oh, tak cuma ketua OSIS. Ketua OSIS Oke. gitu. Jadi memang tadi nama, jadi saya itu dari dulu tuh sebetulnya nggak percaya dengan kemampuan saya kan. Oke. Ya, jadi sejak saya SD, SMP, SMA itu selalu dipilih menjadi ketua kelas. Oke. Ketika SMP pun sama, saya jadi ketua kelas, saya dulu SMP 21 jadi ketua kelas, kemudian disuruh jadi kotus terkabur kan. Oke. Wah, ini calon ketua OSIS, saya nggak mau, nggak datang. Karena aduh, saya nggak bisa apa-apa kok mau jadi ketua OSIS begitu kan. Tapi ketika dipanggil oleh guru 5 orang pengurus ketua kelas, malah jadi ketua MPK kan gitu. MPK itu yang majelis pemusatan kelas, kalau ini mah MPR-nya lah gitu ya. Dulu tuh yang memilih ketua OSIS. Karena memang saya nggak mau waktu itu ya, malah jadi ketua MPK yang jadi ketua OSISnya. Begitu ya. Oh, berarti aktivitas organisasinya luar biasa. Sebentar kan, akan kenapa? Apakah ada naluriah dari leluhur jadi pimpinan atau dibentuk? Atau ini gimana ceritanya? Saya juga nggak ngerti ya, Kang Budi. Sejak saya di masyarakat selalu kepilih gitu kan. Padahal saya tuh kadang bingung, aduh apa sih kemampuan saya nggak ada. Saya nggak punya kemampuan. Apalagi cenderung saya ketika SD atau SMP saya orangnya pemalu kok. Pemalu sama Pemalu asli. Pemalu asli. Harus pemuda makan dulu. Oh bukan. Pemalu. Oke. Apalagi ya mohon maaf waktu SMP saya takut sama perempuan. Jangankan untuk ngobrol begitu ya. Seperti sekarang saya bisa ngobrol dulu itu, jangankan berhadapan langsung kan. Saya itu di telepon pun nggak berani ngobrol. Kenapa berpikiran harus ngobrol apa saya gitu kan, seperti itu gitu. Ya dulu tuh
Ini antik tahun 82, 92, 91, zaman Dilan. Ya, pas Ya, zaman Dilan. Orang tuh berebut mencari bunga mawar. Ini ada bunga mawar bingung. Ini antik, saya antik. Asli itu loh. Oke, Ya. oke. Sampai sering saya kalau misalnya di depan ada teman sekolah gitu ya, saya kan sekolah saya jalan kaki. Oke. Paling enggak paling tidak naik sepeda terus saya pasti banyaknya saya jalan kaki. Kalau saya senang jalan. Nah, jadi ketika di depan ada teman sekolah, mau adik kelas, mau kakak kelas, atau satu kelas pun, jadi saya tuh nggak berani nyapa gitu kan. Jadi saya lebih baik menghindar. Misalnya ini jalan nih sebelah kiri, itu ada teman saya kan, karena saya jalan cepat nih. Saya nyebrang dulu kan. Oke. Nyebrang dulu, langsung disusul. Langsung nyebrang lagi, saking malunya gitu kan. Iya, termasuk juga pernah dulu sempat ada yang datang ke rumah perempuan teman sekolah SMP. Padahal mungkin nggak mau nanya pelom, saya sampai sembunyi di kamar, ngunci kamar sendiri kan. Saking takutnya. Seperti itu. Jadi memang sampai sempat sama saudara juga ngapain sih gitu kan, harus dewasa gitu kan, ketemu saya nggak berani gitu. Ada yang nelfon juga bilangin nggak ada gitu, padahal kan nggak tahu ya di depannya siapa gitu kan, saya nggak berani seperti itu. Saya sempat ya SMP lah, sampai SMP begitu. Ini dengan Mang Rijal itu sebenarnya satu buku beda halaman dengan Sakartu beda kocokan tahun 82. Ini bisa masuk ke Kang Rijal, bisa ada di ranah seperti ini. Itu dari mana rumusan? Ya, jadi gini Kang Budi ya, saya itu memang sejak ketika memang saya dulu banyak aktifnya di Karang Taruna. Oke. Saya di Karang Taruna. Jadi ketika memang waktu itu saya pindah ke Cibarang itu pindah rumah, begitu ada kebetulan waktu itu mau ada 17-an kan. Oke. Saya diundang oleh RW. Di sini katanya belum ada ketua Karang Taruna. Oke. Saya malah dipilih jadi ketua Karang Taruna RW kan. Akhirnya dikorbankan. Ya. Dari situ ya memang ya saya juga begitu masuk SMA, saya coba, saya ngobrol ke teman sebangku saya. Ketika datang senior, kakak kelas nanya, ini sudah ada sudah ada ketua muridnya belum, KM-nya belum. Saya bisikin ke teman saya yang sebelah, namanya siapa ya, Dudi kalau nggak salah. Saya yakin saya kayaknya jadi ketua kelas. Ternyata benar kan. Benar, saya jadi ketua kelas. Kemudian saya juga sempat waktu itu karena saya tuh bisa apa sih gitu ya. Tapi memang sempat saya ingin pindah sekolah kan. Karena saking tidak pedenya ketika kemampuan saya gitu. Nah, saya takut yang pada akhirnya saya minta pindah ke orang tua untuk pindah sekolah. Ditanya dong alasannya kan, ngapain pindah katanya gitu. Katanya ya saya bilang begini, Pak, udah dipilih gua jadi KM gitu. Gitu kan seperti itu. Akhirnya Bapak juga Bapak saya menyampaikan kemanapun Rijal pergi, kemanapun lingkungan yang ada, kalau misalnya sampai kalau sudah dipercaya, insya Allah harus dipercaya. Nah akhirnya memang kejadian kan begitu saya ya udah nggak jadi pindah. Begitu naik ke kelas 2 pemilihan ketua OSIS ya jadi ketua OSIS, oke kan gitu. Akhirnya jadi ketua OSIS. Tapi seiring berjalan itu kan artinya punya warna baru ya kan. Karena saking orang percaya akhirnya tidak bisa mengelak. Ya betul tidak bisa mengelak kan. Akhirnya banyak PR tuntutan yang harus kayaknya kamu mampu, kalimat itu sering muncul. Betul, malah dalam sebuah kelompok kecil seharusnya yang sudah jadi pimpinan. Padahal pun, maaf ya, mungkin bapak saya juga nggak terlalu begitu, gitu kan. Ibu saya juga cenderung pendiam, gitu kan. Cuman saya juga nggak tahu, tiba-tiba setiap kelompok atau setiap ada perkumpulan saya selalu dipilih menjadi salah satu figur lah yang dipertuakan lah gitu. Nah sehingga berjalannya waktu, makanya saya juga akhirnya di Karang Taruna saya jadi sekretaris Karang Taruna Kelurahan, jadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Jadi saya itu dari bawah kan. Kemudian jadi ketua Karang Taruna Kecamatan. Nah,
Dari ketua dalam kecamatan saya jadi sekretaris Karang Taruna Kota Bandung dan menjadi wakil ketua Jawa Barat. Nah, jadi memang tahapannya seperti itu dan mau tidak mau memang setelah saya jadi ketua OSIS ya cek sudah lama ngawani kemana gitu kan. Jadi ya sudah saya harus itu kan ya, dan memang alhamdulillah sejak saya jadi ketua OSIS mungkin karena dorongan gitu ya, dan sampai saat ini saya selalu untuk maju walaupun saya kadang nggak pede. Saya banyaknya nggak pede kan, dari kecil itu saya orangnya pemalu kan, nggak pedean gitu kan, sehingga ngobrol dengan orang lainnya nggak berani gitu kan. Jadi malam minggu itu dihabiskan dalam berorganisasi di ya. Jadi malam minggu itu walaupun sedikitnya saya juga kadang suka ngiri lihat orang lain, ada yang apa ya, ada yang itu gitu kan. Tapi saya juga sekali-kali mah ada lah kan ya, kita keluar karena waktu itu bapak saya sangat ketat ke saya. Jadi walaupun saya ketua OSIS tapi pulang harus tepat waktu dan sebagainya, karena memang dengan kondisi pergaulan dan sebagainya mungkinnya seperti itu. Karena memang pesan orang tua saya kalau dalam hidup ini harus bermanfaat lah. Betul ya, seperti itu kayak gitu. Ini Bang Rijal, ini saya punya pengalaman menarik, kisah unik nih, karena di posisi yang lemaran berbeda nih. Ketika saya sama menjabat sebagai ketua Karang Taruna, saya rapat di kantor RW. Satu sisi kantor RW itu dibongkar, tutup, pindah ke masjid. Pertanyaan sederhana dari anggota. Padahal ke masjid itu saya mau sholat sebenarnya, hanya anggota yang rapat mau di masjid. Nah, jadi orang sholat, ada yang rapat. Jadi kalau begitu, akhirnya ternyata orang udah menilai aktiviti dan kegiatan sehari itu menjadi dipercaya. Sampai saya punya kisah satu menarik. Tahun 2001, akhirnya sama. Ketika kemampuan saya terbatas, tapi orang saking percaya didorong sampai katakan difasilitasi. Masuklah saya penyelesaian pemuda pelopor 2021 tingkat Kota Bandung. Saya dipilih berbagai kali, akhirnya terpilih. Pertama waktu kita kesehatan sosial, yang keduanya orang pokok Pak, malah bidang koperasi kalau misalnya. Nah itu saya berkaca sama, saya pernah sudah punya kemampuan. Nah hanya yang membedakan mungkin Bapak bisa masuk, Kang Rijal bisa masuk ke warna perpolitikan saat itu. Nah satu sisi saya hanya lahir di gerakan, tidak ada ruas untuk lari, makanya satu buku beda lembar. Nah ini bagaimana bisa masuk ke warna itu? Warna kepartaian. Nah, jadi kebetulan karena bapak saya dulu PNS kan. Ketika PNS otomatis kalau dulu di partai saya itu kan, ketika masih partai saya ini masih awal itu kan hanya 3 partai kebetulan, dan memang bentukan partai ini jelas dari ABG gitu kan. Ada AMRI, ada birokrasi, dan Golkar sendiri. Jadi itu sehingga karena saya anak PNS kan, jadi mau tidak mau otomatis biasanya jadi anggota itu. Dan memang saya juga tidak tahu 92 saya baru dapat KTP kan. Saya sudah dipercaya menjadi bendahara partai. Masih SMA waktu itu. Masih SMA saya sudah dipercaya sebagai bendahara partai di kelurahan. Saya itu jadi memang tahapannya dari mulai bawah terus. Semuanya saya lalui, nggak langsung loncat gitu. Tetapi memang lika-likunya banyak. Saya itu udah jadi jadi bendahara di kelurahan. Saya menjadi sekretaris kecamatan 3 periode. Bahkan saya juga pernah menjadi ketua forum mahasiswa partai Golkar se-Jawa Barat. Dan saya jurkamnya sebelumnya walaupun saya di tingkat kecamatan, jurkamnya sudah provinsi saya waktu itu. Dan saya ikut di KNPI. Kemudian saya KNPI juga dari mulai wakil ketua kecamatan, kemudian 3 periode di kota itu dari mulai pleno, wakil sekretaris, wakil ketua. Di Jawa Barat pun sama. Jadi saya penuhi semua tahapan dari bawah. Tidak langsung loncat, tidak karbitan. Dan itu mungkin menempa saya. Tetapi memang ada satu kelemahan saya, kadang saya nggak pedean waktu itu. Saya nggak pedean suruh jadi ketua, nggak mau, takut nggak bisa gitu kan. Walaupun memang kesempatan itu banyak. Nah, memang saya dalam terjun di warna politik ini tentunya tadi satu memang ada keinginan dari saya waktu itu. Ketika saya misalnya gini, orang bicara legislatif gitu kan, DPRD, saya juga pengen nyobain gitu. Saya pernah
terus terang Kang Budi, saya itu berapa kali ya, kalau nggak salah 3 atau 4 kali saya dicoret Oh, untuk masuk untuk masuk daftar. legislatif. Ya, Oke. alasannya kenapa? Kebetulan waktu itu bapak saya bendahara partai, Oke. saya sekretaris partai di kecamatan. Kan? Oke. Ketika mencari sosok pemuda yang memang untuk di partai, saya diusulkan oleh para ketua kelurahan, inilah ngorak gitu jadi calon dewan gitu kan, seperti itu. Cuman ketika penyeleksian, kan bapak saya ketua bendahara partai, saya dipanggil oleh ketua partai kota, ditanya kenapa ini tidak dicalonkan gitu. Karena saya dalam hidup ini kan tidak pernah menjual nama orang tua saya, kan? Walaupun orang tua saya aktif gitu kan. Saya tidak ingin ketika saya bergerak berjalan, bayang-bayang orang tua saya pasti muncul gitu ya. Tapi saya tidak menjual itu. Kadang misalnya bapak saya bilangin bapak saya nggak mau. Kenapa? Karena takut ketika saya salah, ketika saya jelek, yang terbawa orang tua saya. Oh iya betul. Tapi ketika saya baik, insya Allah akan membawa nama baiknya juga ke orang tua saya. Nah seperti itu. Saya itu kan terus terang, saya sudah dikasih formulir untuk calon legislatif provinsi kan. Oke. Tahun 97. Oh, 97 saya sudah ditawarin, tapi sama bapak saya dicoret. Jangan dulu. Oke. Kemudian tahun 99 setelah reformasi, saya juga dicalonkan lagi kan. Tapi sama bapak saya dicoret juga. Gak boleh, jangan dulu lah begitu. Kemudian dari 99 selanjutnya 2004 saya pun dicalonkan dicoret lagi. Saya dicoret lagi. Kemudian 2009 saya juga dicoret juga. Jadi 4 kali. Banyak dicoret. Ya, karena begini, 2004 bapak saya ketua partai. Oke. Jadi ketua partai. Kemudian dari ketua partai itu mungkin melihat bapak kematangan saya mungkin. Oh iya. Atau juga kenapa ketika kita masuk di sana jangan sampai karena kita tidak punya pekerjaan jadi masuk di situ. Ini kan yang jadi kejaran masyarakat gitu kan, kejauhan itu seperti yang memang wah ono gawe gitu kan. Nah seperti itu sehingga akhirnya punten Kang, saya sempat tahun 2009 Oke. tahun 2009 saya sudah tidak mau mencalonkan lagi kan, karena 4 kali saya dicoret, ngapain saya bilang gitu kan, saya turun ke masyarakat, saya investasi sosial, tapi tidak dihargai seperti itu. Tetapi ada hikmahnya kan, ketika memang setelah saya tahun 2013 saya kan baru masuk begitu ya, baru nyalon, saya itu udah nggak mau kan, karena saya sudah enjoy di usaha. Saya enjoy di usaha, saya sudah nyaman di dalam zona nyaman segala macam. Malah ketika saya sudah tidak mau, malah disuruh gitu. Masuk. Ya, karena kebetulan waktu itu bapak saya 2 periode ketua partai. Ketika 2014 karena bapak 2009 bapak tidak nyalon, sehingga saya juga jangan gitu ya. Sementara saya waktu itu ketua sekretaris partai juga sama. Jangan. Kenapa? Ya, saya juga nggak tahu waktu itu. Karena memang mungkin kemapanan saya belum maksimal. Jadi jangan sampai kita mengecewakan masyarakat, ya seperti itu. Nah 2013 Kang, saya jadi mohon maaf, memang saya juga sama anak muda yang suka main gitu ya. Tapi kadang-kadang saya suka sembunyi-sembunyi kan, kalau bapak nggak ada baru saya keluar gitu. Tapi positif kan, ya positif. Jadi memang positifnya ini begini, memang apa yang menjadi filosofi orang tua saya, harus usaha dulu lah mungkin barangkali ya. Ketika kita sudah usaha matang, kita mau kemana, mau main, mau beli apa, asal uang sendiri kan, oke bagus kan gitu kan. Itu memang menjadi motivasi saya, karena saya juga kan nikah juga uang sendiri kan gitu. Gitu. Karena memang saya berupaya, berusaha ketika saya lulus kuliah itu saya, walaupun waktu kuliah saya suka wira swasta gitu ya. Saya itu dari kecil kan, dari SD itu sudah belajar usaha. Saya di SD itu jualan popcorn kan. Nah, jualan popcorn di rumah sama ibu dibikinin, saya jualin gitu kan. Tapi waktu itu saya juga karena masih pemalu kan, tapi saya jiwa bisnisnya ada apa? Saya nyuruh teman saya, "Esok ini jual 10 kamu dapat 1" gitu kan. Jadi saya jualin 11 tapi saya tetap aja pulang dapat uang seperti itu. Nah, itulah mungkin. Terus juga saya SMP, SMA saya suka jual beli barang bekas segala macam. Sehingga walaupun saya kontraktor kan waktu itu, saya
ketika beres kuliah tadinya saya mau jadi tentara kan karena kakek saya dulu tentara, pelatih di SPM, pingin ada cucunya yang jadi tentara gitu. Cuman waktu saya ikut akabri, tes akabri, malah ini kan nemnya kurang. Padahal udah tahapan Kampus. udah tahapan ini mau pantauhir kan. Mau pantauhir, ya, udah mau pantauhir. Pas nemnya kurang, nggak jadi balik lagi. Udah. Udah kata bapak teh kuliah aja dulu. Nah saya kuliah 2, jadi kuliah nanti kalau jadi sarjana mau masuk SEPA gitu, kalau nggak jadi PNS tadinya gitu. Sebentar, kuliahnya di mana? Saya kuliah 2, jadi Oh. pagi-paginya saya kuliah di Unwim, teknik sipil. Tanjung Jari. Malamnya saya di Unla. Oh, oke. Buana Ilmu Pemerintahan. Oh, iya. Dengan asumsi waktu itu saya pingin, kalau nggak pingin jadi PNS lah. Gitu. Sama itu Kang Peri. Ya betul. Ya. Peri. Itu sama satu beda angkatan. Oh enggak, Peri jauh. Beda jauh ya. Beda 5 tahun. Beda 5 tahun. 6 tahun dengan saya. 6 tahun. 5 tahun. Oke. Ini kan ketika investasi sosial diwujudkan, baru akhirnya masuk titik nadir dianugerahkan oleh Tuhan. Kakak jadi itu dari mana? Ya, jadi ketika alhamdulillah saya sudah mulai memahami begitu ya, saya punya fondasi dan sebagainya di tahun 2013, karena waktu itu bapak saya calon wali kota. Oke. Cuman kalah gitu kan, waktu itu jam melawan Pak Ridwan Kamil waktu itu. Jadi bapak kalah, kemudian bapak dicalonkannya di SMS Sumedang Majalengka Subang. Saya disuruh masuk kan. Oke. Saya asalnya nolak, apalagi keluarga saya termasuk istri saya. Wah jangan, udah ngapain, mending usaha begitu. Nah dari 2013 itu saya akhirnya istihoroh. Istihoroh, terus juga diskusi dengan istri saya. Oke. Boleh enggak gitu kan. Sempat nggak dikasih pintu kan gitu. Untuk masuk ke sana. Kenapa nggak boleh, katanya apa? Karena memang image daripada dewan ini sangat jelek gitu kan. Oke. Dari media sosial, dari media TV, koran segala macam kan jelek lah seperti itu. Ngapain kan kita lagi usaha seperti itu. Akhirnya istri saya menerapkan 3 syarat gitu kan. Sebentar. 3 syarat untuk menjadi dewan. Untuk jadi dewan gitu. Nah, akhirnya diizinkanlah saya untuk jadi calon anggota dewan. Saya tuh bismillah aja gitu kan. Oke. Akhirnya tapi dengan syarat kata saya, boleh nyalon tapi dengan 3 syarat. Oke. Satu, jangan korupsi katanya gitu. Wah, benar ya, itu salah satu, karena kan pengurangan korupsi itu kan sebetulnya dari keluarga. Ketika tuntutan banyak, otomatis akan ke sana begitu. Yes. Oke. Yang kedua, jangan mengubah janji. Kenapa? Janji itu hutang. Kalau saya meninggal berarti keluarga saya yang bayar. Ini yang memang menjadi pegangan dan juga nurani saya gitu kan. Yang ketiga ini kan, walaupun memang itu, tapi memang betul kita harus setia lah ya. Jadi yang ketiga katanya jangan, ya maaf ya mungkin ada tanda petik dulu pernah kejadian beberapa anggota DPR atau juga itu yang bermain, kalau misalnya yang laki-laki ada will gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya 3 syarat itu kan, jangan sampai ada wanita idaman lain gitu ya. Seperti itu 3 syarat itu, kalau itu dipenuhi maka saya ridho, kata istri saya, untuk jadi anggota dewan, anggota legislatif. Dan alhamdulillah sejak itu saya udah istihoroh. Saya juga izin ke istri membolehkan dengan modal niat sosial kan. Modal sosial saya di masyarakat, karena kan image di dewan itu wah harus ngeluarkan banyak duit. Itu kan asumsinya. Saya alhamdulillah waktu itu nggak punya duit kan. Saya maju, apalagi padahal saya anak ketua partai, tapi saya anak ketua partai, saya waktu itu dikasih nomor urut 5 kan. Nah, saya dikasih nomor urut 5, walaupun asumsi yang lain menyatakan wah pasti Rijal mah di nomor 3 ada bapak ketua partai gitu. Seperti itu. Dan berbekal itu saya malah akhirnya saya masuklah nominasi di
partai untuk maju menjadi calon legislatif di tahun 2013. Berarti ini Mang Rijal itu memberikan satu paparan, satu syarat, satu aktivitas. Barangkali jika Sobat Master untuk berkenan bisa maju, apa yang harus diperbuat? Ya. Rumus-rumusnya apa kan? Ya, rumusnya begini. Yang pertama tadi, saya rasa masyarakat sudah makin pintar. Oke. Nah, ketika banyak orang yang money politik mungkin atau janji-janji yang disampaikan sehingga sekarang mah Dewan mau lupa ngomong naungkul, janji naungkul kan seperti itu. Dan saya berbuat, kebetulan saya memang aktivis sosial, saya di Karang Taruna, saya mencoba berkomunikasi dengan teman-teman. Bahkan saya itu kan ketika saya di Karang Taruna, walaupun saya orang politik, saya selalu lepaskan jaket saya. Oke. Jadi jangan sampai begini, kadang sekarang ini terbalik kan. Oke. Saya lihat sekarang itu pada ngejar-ngejar jadi ketua Karang Taruna, pengen nyalon kan. Oke. Kalau saya dulu enggak, saya sampaikan ke teman-teman, saya waktu itu ketua Karang Taruna kecamatan dan saya juga ketua partai kan, waktu itu ketua partai kecamatan. Ketika saya bicara Karang Taruna, saya lepas Karang Taruna baju saya, Karang Tarunanya, partainya saya bilang. Saya bicara ada di hati ke hati sehingga teman-teman saya, walaupun dia bukan aktivis partai saya, dia bukan anggota partai saya, tapi melihat saya, alhamdulillah, ya tertariknya karena bukan lihat partainya lewat saya. Oke, personal, nah itu personalnya. Dan ini sampai terjadi bahkan multi partai kan tim sukses saya waktu itu. Multi partai lah, jadi saya tidak jualan kecap kan, tapi saya jualan aksi, saya turun. Jadi saya tiap kegiatan saya selalu turun, saya tidak mewakilkan, saya untuk datang dan kemudian saya ke sana, saya ikut. Bila perlu kita ngaliwat bareng itu kan tidak menjadikan kita menjadi jumawa atau jadi tinggi hati gitu kan, wah sombong orang jadi dewan atau baik jadi dewan gitu. Investasi sosial. Oke, biasa di panggilnya saya buat. Insya Allah. Ngapain nanti? Pilih, ayah jalan ke Muntas. Ini Mang Rijal, siapa yang mendukung karir Mang Rijal Ya. seperti ini? Jadi yang mendukung tentunya orang tua. Oke. Orang tua termasuk istri lah, gitu ya. Kadangkala kalau kita tidak didukung oleh keluarga sendiri juga repot. Walaupun orang tua saya mendukung, istri saya juga nggak mendukung juga repot. Tentunya ini harus berbagai macam hubungan gitu ya, terutama orang tua saya karena kebetulan ya orang tua saya dulu juga mantan anggota DPR gitu kan. Kemudian juga itu selalu mendorong saya untuk tetap berbakti kepada masyarakat. Itu yang memang menjadi pegangan saya. Termasuk istri saya juga selalu mengingatkan untuk senantiasa jujur dan juga tadi yang disyaratkan tidak tarik. Ini menarik, Mang Rijal. Mimpi besar Mang Rijal bisa diceritakan? Sebetulnya saya itu dulu itu terus terang Budi, yang paling sedih itu saya jadi pingin ketawa ya. Saya dulu waktu masih kecil ditanya mau jadi apa, nangis kan? Saya nangis. Saya dianggap cengeng. Kenapa? Jadi mau ngomong kaki maluna jadi nangis kan? Saya itu dulu memang cita-cita saya sebetulnya pengen jadi sarjana hukum atau insinyur kan? Cuman malah jadi politisi. Seperti itu, memang cita-cita saya mah sebetulnya hanya mengharapkan ridho Allah saja. Gitu ya, itu yang paling utama. Apa yang saya lakukan tentunya tetap berpegang teguh pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun mimpi terbesar saya punya mimpi yang besar, kalau tidak diridhoi juga, kalau tidak mewujudkannya. 2024 berapa kali? Nah, 2024 saya hari ini fokus terhadap kerja saya sekarang. Saya sekarang dipercaya 2 periode. Periode kedua saya di DPRD, saya sekarang sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung. Tetap fokus pada itu. Kaitan politik ini dinamis. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, apalagi tahun 2024 pemilu presiden dan pileg termasuk itu kan sama di tahun yang sama gitu kan. Tentunya ke depan saya berharap bahwa saya tetap harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Jangan sampai jadi dewan ini menjadi kesombongan karena jabatan itu amanah. Suatu saat jabatan ini tentunya akan dicabut gitu kan. Makanya saya selalu senantiasa
tidak tinggi hati ataupun juga tetap harus merendah diri. Orang kadang cenderung banyak yang ingin dipanggil Pak Dewan, saya mah kadang sebel kan. Kalau dia nge-WA ke saya, Pak Dewan, akhirnya saya tuh biasa manggil Mang atau iya saat jemput Bapak Dewi, saya gitu kan. Kenapa tuh panggil Pak Dewan? Saya udah punya nama segala macam seperti itu. Kenapa? Karena saya khawatir ketika saya nanti tidak jadi lagi, kalau saya sombong dan sebagainya, ketika tidak jadi lagi dan tidak dihargai oleh orang lain, maka akan jadi sakit hati. Oh, iya. Karena kan dari Dewan mah 5 tahun sekali kan, kalau bisa dipercaya diri lagi, kalau enggak ya sudah berhenti. Nah ketika sudah berhenti, orang cenderung akan melecehkan kita, bahwa main sombong. Gitu. Karena saya juga tetap makanya kadang di kewilayahan suka kagok kan dari RW atau juga Pak Camat ya. Karena saya mah kadang nggak mau gitu-gitu kan. Jadi ketika misalnya Pak Dewan, saya bertukang saya ngomongnya seperti itu. Karena memang ini pasti sosial saya tadi, karena saya sosial, karena saya start dari bawah sehingga saya tidak merasa bahwa saya orang penting, tidak. Tapi insya Allah saya mencoba untuk mendekati masyarakat, bagaimana masyarakat, apa sih yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang saya perjuangkan dan itu yang kita wujudkan, walaupun hanya sekedar menyampaikan kan, gitu. Karena eksekusi kan tidak di kita hanya menyampaikan, kita hanya mengurai meneruskan gitu kan, karena kadang-kadang masyarakat kan tidak mau tahu kan, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah bahan tapakuran buat diri saya gitu kan, seperti itu ya. Karena tidak semua di DPRD ini apa yang disampaikan, apa yang dibayangkan oleh masyarakat itu kan seolah-olah DPRD ini banyak sarang korupsi misalnya kan. Kemudian di DPRD ini banyak duit kan gitu. Tidak, justru saya selalu sampaikan kalau ada rezekinya saya kasihkan. Kalau nggak ada tinggal bilang tidak ada. Ya. Kenapa sih sulit? Orang cenderung sama KDPRD itu gitu kan. Ketika datang ke rumahnya atau yang datang bejakeun teh aya gitu. Nyumput gitu kan tuh. Akhirnya apa masyarakat wah cegah berhayana cenah jadi dewan datang kan dia geus jadi pokok nah seperti itu. Jadi kadang-kadang pengalaman seperti itu kadang orang cenderung ketika sudah duduk lupa berdiri kan begitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada di dalam diri saya. Saya mencoba untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keputusan. Karirnya pesan terhadap Sobat Master untuk jadi seorang pemuda tangguh untuk Ya, jadi sahabat people ya, saya harap yang pertama kita harus kerja ikhlas gitu kan. Kerja ikhlas. Ya, pertama saya harus kerja ikhlas, di mana apa yang kita lakukan semata-mata ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ikhlas itu kita harus kerja cerdas. Bagaimana kita bisa berbuat dengan segala kemampuan kita, dengan pikiran yang Allah berikan terhadap kita untuk bisa merealisasikan ataupun juga bisa menyampaikan secara cerdas gitu kan. Kenapa? Biar masyarakat lebih paham gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengerjakan secara tuntas kan. Jadi kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja tuntas. Jadi itulah 3 hal yang memang perlu sahabat people juga terapkan dalam itu. Jangan sampai kita punya ikhlas tapi tidak cerdas dan tidak dituntaskan gitu, orang kabur. Gitu. Keren. Sobat Master ini dengan rumusan tadi ikhlas, cerdas dan tuntas, apapun itu beliau berangkat dari hati. Karena bagaimanapun suatu aktivitas dengan izin ridho Allah semua akan terasa indah, ringan. Ya, betul, tidak ada beban. Tidak ada beban. Jadi jangan terlalu banyak janji, berhenti untuk tidak terlalu mengambil kesimpulan, mengambil hak orang lain. Betul. Ya korupsi misalkan. Terus jangan jangan bermain di wilayah yang sah. Jadi kalau sudah punya istri ya selesai. Ya. Itu syarat utama beliau dan diizinkan direstui oleh istrinya sehingga akhirnya seperti ini. Malam minggu sekarang seperti apa? Malam minggu sekarang saya lebih banyak biasanya kalau memang ada janji dengan musik itu saya janji, kalau misalnya nggak ada ya saya banyak lebih dengan keluarga Kang ya. Di weekend saya dengan keluarga, jadi kalau memang ada waktu kita pergi keluar bareng, kalau tidak ada agenda ya saya lebih banyak
diinikan dengan keluarga gitu kan. Kenapa? Apalagi dengan kondisi pandemi begini kan kita juga harus jaga kesehatan, jaga jarak. Tapi ketika ada masyarakat membutuhkan, kita juga akan lebih menurunkan masyarakat. Oke, ini Sobat Master ini luar biasa. Nah, 3 kata alumni malam minggu menurut Kang Rijal seperti apa program ini? Ya. 3 kata. Pertama luar biasa. Kedua menarik. Yang keempat, yang ketiga inspiratif. Oke, Sobat Master, Kang Rijal dengan sangat luar biasa menyampaikan bagaimana paparan kisahnya sehingga menjadi seorang pemuda seperti ini. Ratusan malam minggu beliau lalui, tidak dengan cuma-cuma. Banyak waktu belajar, banyak waktu diskusi di tiap malam minggunya. Akhirnya sampai membentuk menjadi seorang Kang Rijal anggota dewan dari fraksi golongan makanya. Ya, Bisa. Oke, Sobat Master, demikianlah saya bincang-bincang dengan Kang Rijal. Saya ditemani oleh Rijal Hairul. sampai ketemu di alumni malam minggu.